Penyesalan selalu datang belakangan. Usai pecat Shin Tae-yong secara tidak hormat, PSSI akhirnya menyesal usai Shin Tae-yong dikabarkan akan menangani timnas Malaysia, yang notabene menjadi rivalnya di Asia Tenggara. Di sisi lain, 5 negara lain yang juga berebut jasa Shin Tae-yong. Berikut fakta lengkapnya. Oh, ternyata ini tuh alasannya. Pantas saja sebagian besar fans timnas tidak percaya dengan pelatih baru. Inilah penyebab PSSI tolak 2 pelatih calon timnas Indonesia sebelumnya, yang juga berasal dari Belanda, dan memilih Patrick Kluivert. Simak baik-baik video ini, dijamin kalian dibuat kaget dengan alasannya. Legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez tiba-tiba saja teringat dengan mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Alfred Riedel, usai PSSI memecat Shin Tae-yong dan mendatangkan Patrick Kluivert. Kira-kira apa ya yang membuat legenda timnas ini teringat dengan sosok Alfred Riedel? Ini jawabannya yang ditunggu-tunggu fans Garuda semua. Daripada semua orang berpikiran negatif terhadap dirinya, El Nyengir atau Mes Hilgers langsung berikan klarifikasi yang mengejutkan publik setelah dituduh menjadi penyebab dipecatnya Shin Tae-yong. Tonton video ini sampai habis, kalian akan dibuat terkejut dengarnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Penyesalan selalu datang belakangan. Usai pecat Shin Tae-yong secara tidak hormat, PSSI akhirnya menyesal usai Shin Tae-yong dikabarkan akan menangani timnas Malaysia, yang notabene menjadi rivalnya di Asia Tenggara. Di sisi lain, 5 negara lain yang juga berebut jasa Shin Tae-yong. Berikut fakta lengkapnya. Setelah secara resmi berpisah dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia, kabar mengejutkan bisa saja datang dari negara tetangga, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kemungkinan akan menunjukkan minat untuk merekrut Shin Tae-yong sebagai juru taktik baru mereka. Keputusan PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong menuai pro dan kontra, baik di kalangan penggemar sepak bola maupun internal federasi. Karena keputusan PSSI ini bisa saja menyakiti hati Shin Tae-yong setelah dipecat secara tidak hormat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama sejumlah anggota Exco PSSI, bisa saja menyesali keputusan tersebut kalau saja Shin Tae-yong langsung menangani negara rival Indonesia itu, mengingat kontribusi besar Shin dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan berbagai prestasi, termasuk lolos ke Piala Asia 2023 dan tampil mengesankan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang mampu mengembangkan pemain muda, sebuah faktor yang mungkin membuat Malaysia melihatnya sebagai kandidat ideal untuk membangun skuad Harimau Malaya yang lebih kompetitif di masa depan. Mungkin di waktu mendatang FAM akan mempersiapkan tawaran resmi untuk Shin Tae-yong. Jika negosiasi berjalan lancar, pelatih berusia 53 tahun tersebut bisa menjadi bagian dari revolusi sepak bola Malaysia yang kini tengah berupaya bangkit dari bayang-bayang prestasi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Karena akhir-akhir ini prestasi Malaysia sangatlah buruk jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Apabila benar, Erick Thohir dalam pernyataan singkatnya kepada media bisa saja mengungkapkan rasa penyesalannya usai memecat Shin Tae-yong. Keputusan ini sangat berat bagi kami. Shin Tae-yong telah memberikan banyak hal untuk sepak bola Indonesia. Kami berharap yang terbaik untuk kariernya ke depan. Apabila Shin Tae-yong pindah ke Malaysia, itu akan menjadi penyesalan bagi PSSI. Begitulah kira-kira kata Erick. Namun, di balik pernyataan tersebut, sejumlah sumber menyebutkan bahwa PSSI sebenarnya sempat mempertimbangkan langkah untuk mempertahankan Shin, tetapi tidak mencapai kesepakatan terkait visi jangka panjang dan dukungan struktural yang diinginkan pelatih tersebut.
Apabila terjadi, kabar potensi hijrahnya Shin Tae-yong ke Malaysia tentu akan menjadi perhatian besar, terutama bagi pendukung timnas Indonesia yang masih mengharapkan kejayaan sepak bola nasional di bawah asuhan Shin Tae-yong. Akankah keputusan ini menjadi pelajaran bagi PSSI? Ataukah justru menjadi awal baru bagi Shin Tae-yong di Asia Tenggara? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana guys perasaan kalian apabila Shin Tae-yong benar akan menangani timnas Malaysia usai dipecat secara tidak terhormat oleh PSSI? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain dan faktanya, ada 5 negara yang berpeluang tampung Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Seperti yang diketahui saat ini status STY tengah menganggur dan negara manapun, termasuk klub pun, berhak mengontrak pelatih asal Korea Selatan itu. Inilah 5 negara yang diprediksi akan merekrut Shin Tae-yong. 5. Korea Selatan. Timnas Korea Selatan bisa menjadi pilihan terbaik STY, sebab ia pun dulunya pernah melatih timnas Korea Selatan pada 2017 sampai 2018. 4. Timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi kalah 2-3 dari Bahrain di Gulf Cup 2024. Berbeda dengan Korea Selatan yang tengah tampil baik bersama pelatih barunya, Arab Saudi justru masih kesulitan dengan Hervé Renard, pelatih yang kembali dipercaya menangani Arab Saudi pada Oktober 2024, lalu belum juga memberikan hasil manis. 3. Qatar. Timnas Qatar juga bisa saja mengganti pelatihnya saat ini, Al-Moez Ali dengan Shin Tae-yong. Dengan finansial yang dimiliki Qatar, menggaji pelatih Shin Tae-yong jelas bukanlah masalah. Second, Hong Kong. Timnas Hong Kong, HKFA Hong Kong dan Timnas Indonesia saat ini memiliki kesamaan, yakni banyak pemain keturunan yang membela negara tersebut. Berkat strategi itu, sepak bola Hong Kong pun mulai jadi pembicaraan. 1. Thailand. Kegagalan pelatih Masatada Ishii membawa Thailand juara Piala AFF 2024 bisa membahayakan nasibnya di negeri gajah perang tersebut. Juru taktik asal Jepang itu pun bisa kapan saja dipecat. Akan tetapi, STY dipecat secara tidak hormat karena tidak ada hal spesial dari pemecatan yang dilakukan PSSI. Jika STY merasa tersakiti, bisa saja ia bergabung dengan Thailand dan berpotensi untuk sering berjumpa timnas Indonesia. Oh, ternyata ini tuh alasannya. Pantas saja sebagian besar fans timnas tidak percaya dengan pelatih baru. Inilah penyebab PSSI tolak 2 pelatih calon timnas Indonesia sebelumnya, yang juga berasal dari Belanda dan memilih Patrick Kluivert. Simak baik-baik video ini, dijamin kalian dibuat kaget dengan alasannya. Penyebab PSSI lebih memilih Patrick Kluivert ketimbang Giovanni Van Bronckhorst dan Frank de Boer sebagai pelatih timnas Indonesia akan diulas di sini. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan kenapa Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia ketimbang 2 nama lain. Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 3 pelatih yang akhirnya dikerucutkan menjadi calon juru taktik timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers yang diadakan Senin 6 Januari 2025, Erick Thohir mengatakan hanya Patrick Kluivert, pelatih yang datang untuk menghadiri sesi interview di Hari Raya Natal pada Rabu, 25 Desember 2024. 1. Patrick Kluivert lebih bisa diajak berkompromi. Alhasil, Patrick Kluivert yang dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Selain memiliki visi dan misi yang jelas, ia juga merelakan waktu hari besar agamanya bersama keluarga untuk menghadiri sesi interview bersama Erick Thohir. Namun Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede tidak percaya begitu saja. Setelah mencari informasi yang valid, Bung Harpa mendapatkan fakta Patrick Kluivert dipilih karena lebih bisa diajak berkompromi ketimbang 2 kandidat lain. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih.
Menurut informasi yang didapat Bung Harpa, asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat dipilih oleh PSSI alias bukan bawaan Patrick Kluivert. Ditakutkan jika Patrick Kluivert membawa gerbong kepelatihannya sendiri dari Belanda, bakal ada konflik layaknya yang terjadi di era Sintayong. 2. Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer akhirnya batal dipilih. Patrick Kluivert dipilih PSSI karena lebih mau berkompromi. Kompromi yang dimaksud di sini adalah dalam pemilihan asisten pelatih. Dalam hal ini, screening asisten pelatih dilakukan oleh Pak Erick Thohir atau PSSI, kata Bung Harpa. Channel Total Timnas mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Jumat 10 Januari 2025. Karena dua calon pelatih yang lain, saya curiga itu adalah Giovanni van Bronckhorst dan Frank de Boer, walaupun ini cuma asumsi. Tapi, keterangan yang saya dapat ini valid. Pelatih pertama tak mau berkompromi karena asisten pelatih hingga pelatih fisiknya maunya di bawah dari Belanda. Yang seperti ini biasanya Giovanni van Bronckhorst, lanjut pria, yang juga bekerja sebagai jurnalis ini. Kalau yang satu lagi, kemungkinan itu Frank de Boer. Ini pelatih karakternya keras, jadi dia mau ngatur-ngatur lah seperti yang pertama. Frank de Boer juga pernah bekerja bersama Erick Thohir di Inter Milan pada 2016. Jadi tidak deal dan Patrick Kluivert yang deal. Jadi kalau ada gimmick cuma Patrick Kluivert yang datang pas interview di hari Natal sehingga dia yang dipilih, silakan simpulkan sendiri. Tutup Bung Harpa. Legenda Timnas Indonesia Christian Gonzalez tiba-tiba saja teringat dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, yakni Alfred Riedel usai PSSI memecat Shin Tae-yong dan mendatangkan Patrick Kluivert. Kira-kira apa ya yang membuat legenda Timnas ini teringat dengan sosok Alfred Riedel? Ex-pemain Timnas Indonesia Christian Gonzalez punya harapan tinggi untuk pelatih anyar Garuda, Patrick Kluivert. Christian Gonzalez turut berkomentar soal pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Ia mengunggah pendapatnya di Instagram pribadinya pada Rabu 8 Januari 2025. Ex-pemain berjuluk Eloco itu mengunggah pesan almarhum Alfred Riedel. Pesan Alfred Riedel kurang lebih sama dengan apa yang menjadi harapan Shin Tae-yong saat ini. Almarhum Coach Alfred Riedel pernah berkata, kata Christian Gonzalez, "Tugas saya di sini hanya menjadikan tim ini terbaik di level Asia. Mungkin kita semua sedih dengan kabar mengenai STY, tapi dia berhasil membuat Timnas Indonesia dikenal dan ditakuti lagi di Asia. Kita apresiasi dan berterima kasih," tambahnya. Gonzalez pun punya harapan tinggi untuk suksesor Shin Tae-yong selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda Patrick Kluivert dipastikan akan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Siapapun pelatih selanjutnya, saya harap dia mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun, kata Christian Gonzalez. Ini jawabannya yang ditunggu-tunggu fans Garuda semua. Daripada semua orang berpikiran negatif terhadap dirinya, El Nyengir atau Mes Hilgers langsung berikan klarifikasi yang mengejutkan publik setelah dituduh menjadi penyebab dipecatnya Shin Tae-yong. Tonton video ini sampai habis, kalian akan dibuat terkejut dengarnya. Back FC Twente sekaligus Timnas Indonesia. Mes Hilgers memberikan mengklarifikasi setelah dirinya dituduh jadi penyebab Shin Tae-yong dipecat. Alasan masalah komunikasi yang jadi penyebab Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia menyebabkan netizen juga menuduh sejumlah pemain sebagai biang kerok. Salah satunya adalah Mes Hilgers yang disebut jadi pemain yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Hal tersebut juga diikuti dengan Mes Hilgers yang tidak memberi ucapan perpisahan kepada Shin Tae-yong. Pada akhirnya, pemain 23 tahun itu buka suara melalui Instastory eksklusifnya pada Kamis 9 Januari 2025. "Teman-teman, maaf karena saya offline dalam beberapa hari," kata Mes Hilgers. "Itu dikarenakan saya sedang tidak baik karena cedera dan juga mencabut 4 gigi bungsu saya. Jadi secara psikis dan mental saya butuh waktu untuk kembali. Besok saya akan merekam beberapa hal yang saya lakukan untuk comeback, jadi stay tune saja," tambahnya.
Mas Hilgers berusaha tetap positif dengan pemberitaan negatif yang menuduh dirinya. Dirinya mengaku juga sedih karena Shin Tae-yong harus dipecat secara sepihak. Mas juga tidak memiliki perjumpaan yang banyak dengan Shin Tae-yong karena ia harus mengalami cedera setelah debut bersama timnas Indonesia melawan Cina. Mas Hilgers tidak dipanggil saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada November lalu. Pada akhirnya, saya berusaha tetap positif walau mendengar beberapa hal negatif soal situasi pelatih timnas Indonesia, kata Mas. Saya sangat sedih mendengar berita itu pemecatan pelatih. Saya bahkan belum terlalu mengenalnya karena saya hanya pernah dilatih sekali dalam kurung 1 pertandingan. Setelah itu di periode kedua saya punya problem fisik sehingga berakhir cedera. Hal ini juga menyangkal seluruh orang yang menyebarkan berita negatif dan fitnah soal coach yang dipecat. Padahal di saat bersamaan saya tidak bisa hadir di FIFA Matchday terakhir, tambahnya. Bintang Persib Bandung Mark Klok berikan pernyataan yang tak terduga melihat Shin Tae-yong dipecat PSSI, mempertanyakan apakah pilihan PSSI ini sudah tepat, dan ceritakan momen-momen indah bersama Shin Tae-yong. Bintang Persib Bandung Mark Klok menghormati keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ia pun berharap keputusan yang diambil PSSI itu bisa berdampak baik terhadap sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, Klok ikut sedih STY dipecat sebab berbagai kenangan berhasil ditorehkan gelandang Persib itu bersama Shin Tae-yong saat keduanya saling bekerja sama di timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini menilai pemecatan itu merupakan bagian dari sepak bola. Ada yang datang dan pergi serta ada yang sukses dan tidak sukses. Tapi yang penting mungkin kenangan. Saya hormati keputusan Pak Erick Thohir dengan Federasi PSSI, saya pikir semua orang harus hormati ini, kata Mark Klok di Bali, dikutip Selasa 7 Desember 2025. Pemain yang identik dengan nomor punggung 23 ini memastikan PSSI lebih mengetahui situasi hingga akhirnya memutuskan untuk mencoret STY sebagai pelatih timnas Indonesia. Masyarakat punya opini, netizen punya opini, pemain mungkin punya opini. Tapi yang penting federasi tahu apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka lakukan hal ini. Karena mereka lihat dari semua aspek. Komunikasi, apapun itu, tuturnya. Klok pun mengirimkan doa terbaik untuk STY dan masa depannya setelah tak lagi menukangi timnas Indonesia. Apalagi ia juga pernah menjadi anak asuhnya. Mungkin kita punya momen bagus sama-sama, kita juga punya momen tidak baik ketika bersama. Tapi ini karir sepak bola, saya tidak punya rasa sakit hati dan cuma mau kasih ucapan good luck dan semoga ini keputusan terbaik buat sepak bola di Indonesia, ucapnya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada STY yang telah memberikan ilmunya dalam bermain sepak bola. Seperti harus cepat mengambil keputusan dengan bola bermain dengan satu sentuhan, melepaskan operan dan bergerak untuk menjadi orang ketiga. Memori baiknya adalah mungkin saat dia pertama kali memanggil saya ke tim nasional. Mungkin semua tahu perjalanan saya, dia sangat percaya Klok dan momen itu, waktu itu kita main Piala Asia dan SEA Games juga kita dapat medali, sambung Klok. Memori di Kuwait, saya cetak gol penalti penentu untuk lolos ke Piala Asia. Ini kenangan sangat baik dan saya selalu punya memori indah waktu itu. Tapi seperti saya bilang, ada juga kenangan yang tidak baik, tapi itu biasa, pungkasnya. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa saja menunjukkan kemarahan dan kekecewaan mendalam terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terkait keputusan kontroversial pemecatan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Semoga saja dalam pernyataan resminya, Prabowo menegaskan bahwa Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia selama masa kepemimpinannya sebagai pelatih. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia berhasil mencatatkan berbagai pencapaian yang membanggakan, termasuk melaju ke Piala Asia dan mencetak sejarah baru di kancah internasional.
Prabowo pasti kecewa padahal timnas Indonesia masih berada di jalur masuk Piala Dunia 2026. Apalagi Prabowo adalah seorang presiden yang ingin melihat timnas negaranya tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Saya sangat kecewa dengan keputusan ini. Shin Tae-yong adalah sosok yang telah membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Keputusan untuk memecatnya tanpa alasan yang jelas adalah bentuk pengkhianatan terhadap upaya yang telah ia lakukan selama ini. Nggak habis pikir saya dengan apa yang dilakukan PSSI ini. Benar-benar nggak masuk akal. Ini nggak bisa dibiarin. Saya akan panggil Ketua Umum PSSI untuk menanyakan ini semua dan akan menegur keras Erick Thohir. Begitu kira-kira kata Prabowo. Dengan marah dan kecewanya Presiden Prabowo ini, Erick Thohir pasti akan ketakutan apabila jabatannya di pemerintahan Prabowo ini akan dihentikan. Presiden juga pasti akan menilai bahwa langkah PSSI tersebut terlalu tergesa-gesa dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap performa timnas Indonesia. Ia meminta Erick Thohir untuk segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait keputusan tersebut. Saya ingin tahu, apa dasar dari keputusan ini? Apakah ini demi kepentingan sepak bola nasional atau ada agenda lain di baliknya? Apakah masih ada mafia tikus sampah di tubuh PSSI yang tidak ingin timnas Indonesia maju? Rakyat Indonesia berhak mendapatkan jawaban, begitu kira-kira lanjutnya. Selain itu, Erick Thohir menyatakan bahwa pemecatan Shin Tae-yong didasarkan pada evaluasi kinerja serta visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Namun, alasan ini justru memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk para pemain, supporter, dan beberapa pengamat sepak bola. Presiden Prabowo pasti akan meminta agar PSSI segera mengambil langkah untuk menenangkan situasi dan menghindari konflik lebih lanjut yang dapat merugikan perkembangan sepak bola Indonesia. Pemecatan Shin Tae-yong menjadi sorotan besar di dunia olahraga tanah air, dan tekanan terhadap Erick Thohir kian meningkat. Banyak pihak berharap agar polemik ini dapat segera diselesaikan demi kemajuan sepak bola nasional. Di sisi lain, situasi semakin memanas. Komisi 10 DPR akan memanggil PSSI untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Seperti yang diketahui dalam beberapa tahun terakhir ini, PSSI dan Komisi 10 DPR jadi sering bertemu. Alasannya karena dalam proses naturalisasi pemain keturunan, PSSI harus mendapatkan persetujuan Komisi 10 DPR. Kendati demikian, ketika DPR RI sudah mendukung penuh, tiba-tiba saja PSSI membuat langkah mengejutkan dengan memecat Shin Tae-yong. Padahal STW adalah salah satu alasan timnas Indonesia mampu bersinar akhir-akhir ini. Karena alasan itu, Komisi 10 DPR RI akan memanggil PSSI untuk mengetahui secara langsung apa penyebab STY dipecat. Selain untuk mempertanyakan masalah Shin Tae-yong, memang PSSI jadwalnya ke Senayan untuk melanjutkan proses naturalisasi sejumlah pemain. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan undang PSSI dalam rangka usulan naturalisasi sekaligus menanyakan hal ini, ujar Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani kepada awak media, dikutip Selasa 7 Januari 2025. Tentu saja kami menghormati keputusan PSSI. Pasti memiliki. Kami berharap pengganti Shin Tae-yong bisa lebih baik dan mampu membawa Indonesia main di Piala Dunia. Tambah politis PKB tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila Presiden Prabowo menegur keras Erick Thohir karena terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan seperti di atas dan DPR RI akan memanggil Erick Thohir untuk menanyakan ini semua. Apakah kalian setuju dengan itu semua? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sekarang hanya bisa dikenang. Tangan kanan Shin Tae-yong, Coach Nova Arianto pun juga ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kini hanya bisa mengenang momen-momen indah saat bersama STY. Beginilah pesan menyentuh dan penuh haru Coach Nova Arianto kepada Shin Tae-yong. Simak baik-baik.
Nova Arianto menjadi salah satu pihak yang sangat sedih dengan kabar dipecatnya Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Sebagai asisten pelatih STY, Nova Arianto mengakui pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa banyak hal baik selama menangani timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI telah memutuskan untuk memberhentikan kontrak Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Pengumuman resmi itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin Januari 2025. Nova pun merasa sedih ketika mengetahui Shin Tae-yong diberhentikan dari jabatannya. Sebagai mantan asisten, Nova menyampaikan terima kasih kepada Shin Tae-yong karena berkontribusi besar untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Hanya bisa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya coach karena sudah memberikan warna dan cerita yang baik untuk sepak bola Indonesia. Pastinya kami beruntung dengan keberadaan coach selama hampir 5 tahun di tim nasional. Kita bisa melihat tim nasional sekarang berada di level yang berbeda dan setidaknya kami tahu apa saja yang menjadi kekurangan pemain tim nasional selama ini dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaikinya, tulis Nova dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Senin 6 Januari 2025. Banyak pelajaran yang didapat dari etos kerja, pendirian, disiplin dan mungkin banyak lagi yang mungkin saya dapat selama kebersamaan saya dengan Coach Shin. Pastinya itu semua akan menjadi bekal yang saya bawa dalam karir kepelatihan saya ke depan, sambungnya. Terima kasih Coach selalu memberikan masukan dan support kepada saya dan saya sampaikan dari dalam hati saya paling dalam permintaan maaf sebesar-besarnya seandainya selama saya bersama dengan Coach Shin dan coaching staff ada tindakan saya yang salah atau kurang berkenan di hati Coach Shin dan coaching staff lainnya. Tambah mantan pemain Persib Bandung itu. Semua ikut bersedih. Satu persatu para pemain timnas Indonesia mulai angkat bicara. Kini Justin Hubner bak kehilangan ayahnya sendiri. PSSI sangat tega memutus kontrak Shin Tae-yong. Padahal sang pelatih sudah mempunyai chemistry dengan pemain itu sendiri. Begini pernyataan penuh haru Justin Hubner. Dikenal sebagai sosok yang keras bek timnas Indonesia, Justin Hubner justru berhasil membuat fans Garuda tersentuh dengan ucapan perpisahannya kepada Shin Tae-yong. Hubner mengaku akan selalu mengingat Shin Tae-yong, terutama STY telah berjasa di karier sepak bolanya termasuk memberikan kesempatannya bermain di timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi berpisah dengan timnas Indonesia setelah PSSI memberhentikan kontraknya Senin dalam kurung 6 Januari 2025. PSSI juga mengklaim sudah mendapatkan pengganti Shin Tae-yong. Perpisahan ini membuat para pemain skuad Garuda merasa sedih, tak terkecuali Justin Hubner. Pemain Wolverhampton Wanderers U-Strip 21 itu mengaku bersyukur pernah dilatih oleh Shin Tae-yong. Merasa bersyukur dengan semua yang kita capai bersama, karena Anda membawa saya dan timnas Indonesia ke level yang berbeda, tulis Justin dikutip dari akun Instagram pribadinya. Saya sangat berterima kasih Anda sudah mempercayai saya dan memberikan kesempatan untuk saya, sambungnya. Justin berjanji akan selalu mengenang Shin sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan kariernya. Pemain berusia 21 tahun itu juga memuji mental Shin yang pantang menyerah. Saya akan selalu mengingat Anda sebagai bagian penting dari karier saya dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tulis Justin. Saya sangat menghormati Anda adalah petarung dan pemenang sebenarnya, terima kasih coach, tambahnya. Adapun Justin Hubner nantinya akan mendapatkan pelatih baru di timnas Indonesia. PSSI sebelumnya mengungkapkan pelatih anyar skuad Garuda akan diumumkan secara resmi pada 12 Januari 2025 mendatang.